Halo guys, welcome back to my channel. Namaku Rio, and this is The Givo. Logo atau simbol yang kita tahu dari sebuah organisasi atau perusahaan atau dari yang lain-lain itu biasanya berisikan sebuah pesan yang mewakilkan tentang perusahaan atau organisasi mereka bergerak di bidang apa atau menciptakan apa. Jadi di logo dan di simbol itulah mereka sisipkan pesan-pesannya. Beberapa orang memilih sebuah logo itu mungkin karena desainnya yang bagus, kelihatan keren, warnanya cantik. Tapi beberapa dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan sukses, itu logo mereka itu bukan sekedar desain betapa bagus dan cantiknya warnanya, tapi dari logo itu mereka membicarakan banyak hal tentang perusahaan atau company mereka. Dan beberapa logo-logo yang terkenal di dunia itu juga dikait-kaitkan dengan konspirasi dan Illuminati. I don't know why. But we won't talk about that. Hari ini kita akan membahas tentang logo-logo terkenal di dunia dan pesan-pesan yang tersembunyi di dalam logo tersebut. And now, are you ready to swim? If you're ready, let's swim to the deepest mark. Logo pertama yang akan kita lihat adalah logo Adidas. Siapa yang memakai produk-produk Adidas? Nama Adidas berasal dari pendirinya, yaitu Adolf Dassler. Jadi Adidas singkatan dari Adolf Dassler. Logo Adidas selalu digambarkan dengan 3 garis yang berdekatan. Namun, dari waktu ke waktu, Adidas ini melakukan banyak perubahan logo, hingga akhirnya membentuk garis seperti bentuk segitiga gitu. Nah, logo Adidas 3 garis yang membentuk segitiga itu merupakan lambang dari gunung yang menjadi tantangan para olahragawan ketika memakai produk Adidas. Keren ide. Selanjutnya adalah logo Amazon. Amazon adalah salah satu toko online terbesar di dunia saat ini. Nah, dari logo Amazon ini mungkin kita hanya membaca tulisan Amazon, tapi kalau kalian perhatikan lebih jelas, antara huruf A sampai huruf Z itu ada panah yang membentuk senyum. Nah, kenapa panah ini ada di antara huruf H sampai huruf Z? Itu mereka melambangkan bahwa Amazon memiliki segalanya di toko mereka, mulai dari A sampai Z. Dan panah itu membentuk seperti gambar sebuah senyuman, yang mana itu melambangkan tentang kepuasan konsumen dari Amazon. Yang ketiga juga perusahaan besar tapi memiliki logo yang simple banget, yaitu FedEx. FedEx adalah perusahaan pelayaran. Kalau kalian perhatikan di antara huruf E dan huruf X itu ada ruang kosong membentuk panah. Nah, panah ini adalah melambangkan tentang kecepatan dan persisten dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah Sony Vaio. Sony Vaio adalah laptop keluaran dari Sony. Nah, nama Vaio sendiri itu melambangkan gelombang analog yang dirubah menjadi bentuk digital. Gelombang analog diwakili oleh bentuk V dan A, kemudian I dan O itu melambangkan bilangan biner di dalam IT. Selanjutnya adalah Sun Microsystem. Sun Microsystem adalah sebuah produsen semikonduktor dan perangkat lunak yang bermarkas di Santa Clara, California. Logo ini dirancang oleh seorang ahli ilmu komputer, yaitu Vaughan Pratt. Meskipun Vaughan Pratt ini nggak ada basic di bidang desain grafis gitu, tapi dia bisa membawa sebuah logo yang cerdik untuk perusahaan Sun Microsystem menggunakan ambigram. Logo ini dirancang agar ketika diputar ke arah manapun, logo ini tetap akan menunjukkan kata Sun. Selanjutnya adalah Carrefour. Carrefour adalah hypermarket yang populer di Prancis. Di Indonesia juga ada Carrefour kalau nggak salah ya. Nah, Carrefour sendiri, jika ditranslate ke Indonesia, artinya adalah persimpangan jalan. Oleh karena itu, panah merah dan panah biru menunjukkan dua arah yang berbeda. Dan kalau kalian perhatikan secara seksama dan lebih teliti, di logo Carrefour ini ada ruang kosong yang membentuk huruf C. Pintar kan? Selanjutnya adalah NBC. NBC adalah satu jaringan televisi di New York, Amerika Serikat. NBC dulunya memiliki logo burung merak dan pertama kali digunakan pada tahun 1956. Dan di logo merak itu terdapat 6 warna yang berbeda di ekornya. Dan 6 warna itu mewakili departemen yang berbeda dari NBC, yaitu Departemen Berita, Olahraga, Hiburan, Stasiun, Jaringan, dan Production. Jadi itulah arti dari 6 warna di burung merak logo NBC. Selanjutnya adalah Goodwill. Goodwill adalah sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat yang memberikan pelatihan dan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang kurang beruntung seperti orang-orang difabel dan orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, di logo Goodwill sendiri kalian bisa melihat ada emot yang sedang tersenyum, di mana itu melambangkan keinginan perusahaan ini untuk menebar senyuman kepada orang-orang yang membutuhkan mereka. Dan jika kalian perhatikan lebih dekat di huruf G, kalian juga akan melihat wajah tersenyum. Nah, sekarang kalian lihat logo ini, apakah kalian melihat huruf G atau kalian melihat orang yang sedang tersenyum? Selanjutnya adalah Pebble Rock.
Kalau kalian nggak tahu Toblerone, itu adalah coklat yang di supermarket Indonesia juga banyak jual. Indomaret juga ada. Kalau kita lihat sekilas, logo ini hanyalah logo gunung biasa. Tapi kalau kalian perhatikan lebih dekat, kalian bisa melihat di dalam gunung itu ada ruang kosong yang membentuk beruang. Nah, kenapa harus beruang? Itu karena coklat ini diproduksi di perusahaan coklat Swiss yang berasal dari kota Bern, di mana Swiss ini dikenal sebagai kota beruang. Selanjutnya adalah Nintendo GameCube. Nintendo GameCube adalah sebuah platform game yang terkenal di dunia. Nah, logo ini dibuat seperti ilusi permainan warna kubus konsepsi. Kalau dilihat lebih detail, garis biru itu membentuk huruf G dan ruang hitam diantaranya membentuk huruf C. Jadi G, C, GameCube. Selanjutnya adalah Picasa. Picasa adalah situs editing video dan editing foto dari Google. Nah, logo Picasa ini sendiri bukan hanya berbentuk shooter kamera, tapi kalau kalian lihat di tengah-tengah logonya itu ada gambar rumah. Itu karena casa dalam bahasa Spanyol artinya adalah rumah. Selanjutnya adalah Baskin-Robbins. Baskin-Robbins adalah sebuah perusahaan yang menjual berbagai jenis es krim yang enak dan lezat di dunia. Nah, logo Baskin-Robbins yang warna pink itu menunjukkan angka 31, di mana itu melambangkan 31 rasa es krim yang dijual di Baskin-Robbins. Di Indonesia juga ada, tapi aku nggak pernah makan. Next adalah Unilever. Unilever adalah salah satu produsen produk yang lumayan besar di Indonesia, dan produknya juga udah banyak tersebar di Indonesia, bahkan udah keluar negeri kalau nggak salah. Nah, logo ini sudah digunakan sejak tahun 2000, yang mana di dalam huruf U tersebut ada banyak komponen-komponen atau item yang merupakan produk dari Unilever. Kalian bisa lihat di dalam huruf U itu ada banyak gambar kayak alat-alat rumah tangga gitu, dan itu melambangkan semua jenis alat rumah tangga atau kebutuhan masyarakat ada di Unilever. Selanjutnya adalah Apple. Siapa sih yang nggak tahu Apple, di mana barang-barangnya yang sudah terakui dan terbukti kehebatannya, laptop, handphone, smartphone, Apple. Rob Yanov yang merupakan desain dari logo Apple tersebut menjelaskan bagaimana awal mulanya ia menemukan logo Apple tersebut. Saat sedang merancang logo untuk perusahaan Apple, dia membeli sekantong apel dan meletakkannya di dalam mangkok. Ia berusaha untuk membuat logo sesederhana mungkin. Kemudian lagi berpikir itu dia mengambil sebuah apel dan menggigitnya, kemudian meletakkannya lagi di atas meja. Suatu kebetulan dia menemukan kata bite atau menggigit ketika melihat apel itu, di mana kata bite ini juga ada di dalam dunia telekomunikasi IT itu yang merupakan satuan ukuran yaitu byte. Nah, pada awalnya logo ini dibuat berwarna-warni, kemudian pada tahun 1998 Steve Jobs mengubahnya menjadi monokrom atau warna hitam putih polos gitu. Dan yang terakhir adalah logo McDonald's. McDonald's itu logonya kayak gunung gitu, huruf M gitu kan. Dan kebanyakan orang pasti mikir itu adalah melambangkan M, yaitu McDonald's. Tapi enggak, salah. Logo M itu adalah melambangkan sepasang payudara yang sehat. Why payudara? Tapi pada tahun 1960-an, McDonald's ingin mengganti logo tersebut. Namun Louis Chessin bersikeras untuk mempertahankan logo tersebut karena lebih sederhana dan mudah diingat. So guys, itu adalah logo-logo terkenal dari perusahaan-perusahaan terkenal di dunia dan maksud dari logo tersebut. Apakah kalian sebelumnya udah tahu tentang arti dari logo-logo tersebut atau kalian baru tahu setelah nonton video ini? Komen di bawah. Dan kalau kalian tahu logo-logo lain yang terkenal di dunia dan menurut kalian kayaknya belum banyak yang tahu tentang arti dari logo tersebut, bisa share di bawah. Dan aku harap di video ini kita bisa belajar lebih banyak tentang sesuatu yang ada di dunia, jadi kita nggak hanya sekedar melihat dan tahu itu apa, tanpa tahu maksudnya seperti apa. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat juga untuk orang lain. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.